Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kajian Sabila, Salimah Berbagi Ilmu via Online, hari Ahad 15 Januari tahun 2023, bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Teh Jarini Jelly Jenny atau biasa dipanggil dengan sebutan Kak Ai. Tema pada hari ini yaitu tentang bagaimana tips mengelola keuangan di keluarga. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sabila semuanya. Perkenankan saya dengan Ummu Haddad bersama Salimah akan berbagi ilmu dalam WA Group kali ini tentang perencanaan keuangan keluarga. Sebelum kita membahas tentang perencanaan keuangan keluarga, saya mau memberitahukan bahwasanya materi sharing kita kali ini bersumber dari buku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul Perencanaan Keuangan Keluarga. Yang melandasi perencanaan keuangan keluarga dalam Islam ada pada surat Al-Furqan ayat 67, juga pada surat Yusuf ayat 47 dan 48. Kenapa sih kita perlu merencanakan keuangan? Yang pertama, dalam mencapai tujuan itu kita harus merencanakan apa yang menjadi tujuan kita. Contoh kecilnya, misalnya kita mau memasak dendeng balado. Kita harus merencanakan membeli daging, merencanakan membeli cabai, merencanakan membeli bawang agar tujuan kita memasak dendeng balado itu terwujud. Apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan itu seni mengelola keuangan yang dilakukan bisa jadi oleh individu ataupun keluarga. Nah, ada juga perencanaannya jangka pendek, juga ada perencanaannya jangka panjang. Bagaimana sih caranya kita merencanakan keuangan? Pertama, kita haruslah mengenali kondisi keuangan kita pribadi ataupun keuangan keluarga kita. Yang kedua, kita tentukan keinginan kita atau tujuan kita melakukan perencanaan keuangan. Yang ketiga, kita tentukan mana keinginan-keinginan yang prioritas. Yang kedua, kita menentukan keinginan atau menentukan tujuan keuangan kita. Contoh, misalnya saya ingin membeli motor seharga 30 juta. Kemudian kapan tujuan itu mau kita realisasikan? Misalnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Itu kita yang jawabnya sendiri. Kemudian ingin membuat rumah misalnya dengan harga 300 juta. Kapan ingin merealisasikannya? 5 tahun lagi misalnya. Kemudian ada juga menentukan keinginan keuangan itu mempersiapkan uang sekolah anak-anak, misalnya masuk sekolah SD sebesar 5 juta, 10 juta misalnya. Kapan? 7 tahun kemudian. Nah, itu cara kita menentukan keinginan. Ada banyak macam ya. Ada kebutuhan tujuan keuangan untuk kebutuhan keluarga inti seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan tempat tinggal, dana kelahiran anak, dana pendidikan anak, kemudian dana kendaraan, dana darurat, dana pensiun dan sebagainya. Kemudian ada kewajiban
agama seperti zakat, sedekah atau kurban. Itu juga masuk pada perencanaan tujuan atau keinginan. Ada banyak ya, setiap orang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga adalah penentukan yang prioritas atau yang paling utama. Jadi kalau kita manusiawinya itu kita punya keinginan yang tak terbatas ya sebagai manusia. Nah, pasti ada aja yang kita pengen gitu ya. Tapi sayang untuk memenuhi semua keinginan kita itu kita punya keterbatasan. Makanya kita buat mana urutan keinginan yang harus kita dulukan. Jadi sebenarnya ada bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi lebih baik kita fokus pada kebutuhan keuangan keluarga kita. Karena ada yang mengatakan kalau kita sebanyak apapun harta kita tidak akan memenuhi gaya hidup kita. Gaya hidup itu bisa jadi bagian dari keinginan. Nah, kemudian sekecil apapun rezeki yang Allah titipkan sama kita itu, insya Allah cukup buat kita hidup. Mungkin itu filosofinya atau kuncinya ya, menyikapi keuangan tanpa mengabaikan perencanaan keuangan. Cara mengenali kondisi keuangan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita mengetahui daftar harta kita atau kekayaan kita. Baik itu uang di dompet, atau uang di tabungan di bank, atau tabungan di dalam celengan. Kemudian kekayaan rumah, motor, atau tanah, atau sawah, atau kebun, atau emas, atau perhiasan, dan lainnya. Maka setelah kita tahu berapa jumlah dan nilai kekayaan atau harta kita, kemudian kita hitung hutang. Apakah kita punya hutang ke saudara, atau hutang ke warung, atau hutang kredit motor, rumah, elektronik, atau pinjaman lainnya. Itu kita jumlahkan, maka kita akan ketahui total utang yang kita miliki. Selanjutnya kita akan mengevaluasi kesehatan keuangan kita. Mengapa sih penting punya keuangan yang sehat? Ibaratnya tubuh kita, dompet pun seperti itu. Punya potensi untuk sakit. Kalau kita pernah dengar itu, ada besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Kemudian ada juga ada kondisi-kondisi yang uang itu selalu habis untuk bayar hutang. Juga ada kondisi udah bertahun-tahun tapi gak punya tabungan. Kemudian ada lagi istilah gali lubang, tutup lubang. Nah, itu banyak ya kasus keuangan yang tidak sehat. Semoga anggota grup ini Allah jauhkan daripada kondisi seperti ini. Nah, untuk mengevaluasi kesehatan keuangan kita perlu periksa dompet. Gimana nih caranya? Ada beberapa cara untuk kita memeriksa keuangan atau dompet kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat jumlah hutang dan harta. Yang kedua, mencatat total penghasilan dan pengeluaran. Kemudian yang ketiga, kita hitung perbandingannya antara penghasilan dan pengeluaran, antara hutang dan harta.
Yang terakhir baru kita lakukan evaluasi kesehatan dompet kita. Di sini di slide saya contohkan contoh-contoh pencatatan keuangan. Yang terakhir adalah anggaran. Yang mana anggaran ini merupakan kunci sukses perencanaan keuangan. Salah satu tahapan dalam perencanaan keuangan yang cukup penting adalah penyusunan anggaran rumah tangga. Apa sih itu anggaran rumah tangga? Merupakan suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga memenuhi rencana di masa depan. Secara garis besar, anggaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan juga ada dua jenis, ada pemasukan rutin, ada pemasukan tidak rutin. Rutin itu yang kita terima setiap bulan, atau ada juga yang harian. Nah, kalau tidak rutin misalnya bonus, pendapatan usaha, THR, hasil keuntungan dan lain-lain. Begitu juga pengeluaran. Pengeluaran dibagi menjadi dua, yang rutin dan tidak rutin. Contoh rutin kayak kebutuhan harian keluarga. Yang tidak rutin misalnya hal-hal yang sifatnya darurat. Manfaat membuat anggaran. Ada banyak manfaat, diantaranya kita bisa melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan keluarga kita. Kemudian anggaran yang kita buat itu kita jadikan sebagai panduan untuk kita mengelola keuangan kita, baik dalam menyisihkan uang ataupun kita membelanjakannya. Yang ketiga, anggaran juga berfungsi untuk menghindari kita dari lebih besar pasak daripada tiang, atau maksudnya itu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Yang keempat, anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran kita, khususnya pengeluaran yang wajib kita keluarkan, semisal zakat, kemudian uang sekolah bulanan, juga cicilan hutang misalnya. Nah, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan agar proses pembuatan anggaran dan merealisasikannya itu berjalan dengan baik. Yang pertama, miliki tujuan-tujuan yang akan kita wujudkan. Ditulis misalnya tujuan keuangannya apa, yang ingin dicapainya berapa jumlahnya, juga waktunya. Yang kedua, kita mulai menabung setiap bulan. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan atau menomorsatukan anggaran yang sifatnya wajib, seperti bayar hutang, biaya pendidikan anak, dan lainnya. Yang keempat, memahami apa aja yang merupakan kebutuhan, apa saja yang keinginan. Kemudian yang kelima, menyesuaikan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu ada pada pos hiburan keuangan keluarga. Jangan sampai gaya hidup kita jadi penyebab tidak sehatnya keuangan keluarga kita. Kalau kita pernah dengar, banyak orang-orang yang sehat keuangannya, atau kita biasa sebut orang kaya, itu bahkan bergaya biasa aja dibanding orang yang kondisi keuangannya tidak sehat. Jadi itu perlu kita perhatikan ya, antara kebutuhan dan keinginan kita, gaya hidup. Kemudian yang keenam, besaran pemasukan dan pengeluaran itu dapat menggunakan data atau informasi di bulan sebelumnya kalau kita buat anggaran itu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Yang ketujuh,
hal-hal yang pentingnya adalah komunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga dalam membuat keuangan keluarga, sehingga dapat dukungan dan sinergi untuk mencapai tujuan keuangan keluarga. Ada banyak model anggaran ideal yang ada di dalam keilmuan manajemen keuangan keluarga. Nah, ini saya ambil satu modelnya. Nah, misalnya anggaran rumah tangga 40%. Anggaran untuk anak dan pendidikan 10%. Zakat dan infak 5%. Kemudian dana darurat 10%, investasi masa depan 10%, kalau punya cicilan pinjaman bisa 20%. Ini beda-beda, banyak macamnya. Banyak sekali macamnya. Kita bisa pakai yang mana aja. Nanti juga bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Yang pasti jangan sampai cicilan hutang itu di atas 30 ya, di atas 20% dari total pendapatan kita. Gimana kalau uangnya kurang? Berarti kita harus menambah penghasilan. Contoh realnya ya, dari buku Sikapi Uang dengan Bijak ini dicontohkan di sini keluarga Pak Budi berpenghasilan 3,5 juta sebulan. Dan ada 500.000 dari keuntungan usaha istrinya. Jadi total penghasilan bulannya itu ada 4 juta. Maka kalau kita pakai model yang tadi, maka untuk zakat dan infaknya, jika kita memiliki penghasilan 4 juta 200.000, kalau kita alokasikan zakat infak sedekahnya 5%. Kemudian tabungan dan dana daruratnya 10%-nya 400.000. Kemudian kalau ada asuransi dan BPJS dan sebagainya 5%, yaitu 200.000. Kemudian jika ada cicilan pinjaman, maka 20%-nya yaitu 800.000. Kemudian ada investasi masa depan 5%, 200.000. Kemudian biaya rumah tangga 40%, 1.600.000. Kemudian biaya pendidikan anak 400.000. Hiburan itu bisa termasuk kayak skincarean, kemudian lain-lain yang sifatnya tambahan itu 5%, 200.000. Nah, oleh karena itu saya menyapa seluruh sahabat Sabila semua setelah kita sharing tentang perencanaan keuangan keluarga. Masing-masing kita, bagi yang belum membuat anggaran, bagi yang sudah, kita merapikan ulang kembali anggaran keuangan rumah tangga kita. Terakhir, setelah 3 pembahasan tadi kita bahas, pertama pengenalan apa itu perencanaan keuangan, kemudian evaluasi kesehatan keuangan, terakhir kita penganggaran. Maka ada beberapa tips ya, kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan. Yang pertama, kunci sukses dalam mengelola keuangan itu ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita berusaha mempraktekkan apa yang kita ketahui. Kemudian perlu praktek yang jelas dan terperinci. Yang ketiga, diniatkan apa yang kita lakukan ini untuk ibadah, untuk berbenah keuangan agar rumah tangga kita semakin harmonis. Karena seperti yang kita ketahui, banyaknya kasus perceraian di negara kita, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Maka kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang tentunya Allah tidak suka, sekemampuan kita, sebisa mungkin. Mungkin cukup sekian sharing saya bersama Sabila di kesempatan kali ini.
Saya juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, karena saya hanyalah ibu rumah tangga biasa yang memiliki harapan besar untuk sejahterakan rumah-rumah keluarga Indonesia agar tercipta keadilan sosial di negara kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabila, demikian materi yang disampaikan oleh Kak Ai pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada 2 poin inti yang bisa kita ambil pada materi pada Sabila bulan ini. Yang pertama adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah niatkan untuk ibadah segala apa yang kita rencanakan, apapun itu, terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sabila